Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IP Show, jumpa lagi dengan saya, Suadi Bidus Amir, tentunya di acara IP Show. Sobat IP Show, pada kesempatan kali ini, saya dan bersama dua tamu saya, dua narasumber yang telah hadir di studio IP Show, akan membahas tentang pembangunan berbasis pedesaan efektifkah? Artinya, selama ini desa ini yang seharusnya menjadi motor utama untuk pembangunan, apakah sampai hari ini itu sudah bisa dikatakan sebagai motor pembangunan, ataukah masih sebatas slogan yang selama ini terwacanakan di publik, terutama berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk membahas ini, saya memperkenalkan dua narasumber yang telah hadir di kesempatan kali ini. Yang pertama, saya perkenalkan Bapak Jupriyadi Priyadi. Beliau adalah pengamat perencanaan wilayah Universitas Bosowa. Assalamualaikum, Pak Jupri, sehat? Waalaikumsalam, sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, beliau adalah seorang aktivis perempuan. Beliau pemerhati politik, pemerhati perempuan yang sudah malam melintang di dunia aktivis perempuan. Saya perkenalkan Ibu Andi Sahruni Ariyanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sobat IP Show, seperti pembuka saya tadi, bahwa memang persoalan pembangunan khususnya yang berkaitan dengan pembangunan berbasis desa itu perlu kita bedah, karena mungkin saja sampai hari ini itu memang belum maksimal, atau memang kepala-kepala desa itu juga tidak tahu bagaimana menggunakan fungsi-fungsinya, terutama dalam penggunaan anggaran yang sebenarnya mereka itu sangat terperhatikan dengan program dana desa yang telah kucurkan sudah beberapa tahun terakhir ini. Baik, untuk membahas ini, saya mulai dari Pak Jupriyadi Priyadi. Pak Jupri, program pemerintah Jokowi Ma'ruf, apakah sudah sesuai harapan atau kondisi masyarakat Indonesia, khususnya sampai ke berbasis kedesaan? Silakan Pak Jupri. Terima kasih Pak Suwadi ya. Kalau bicara mengenai desa dengan program pemerintah Jokowi Ma'ruf ya, itu sebenarnya visi misi mereka sudah bagus. Bahkan dengan adanya program dana desa itu sudah menyentuh ke pelosok-pelosok desa dengan adanya peningkatan infrastruktur pedesaan. Namun tidak serta-merta kita mengatakan bahwa itu sebuah keberhasilan, karena masih banyak dana desa ini disalahgunakan oleh kepala desa dan aparat desa. Sehingga kita banyak menemukan desa-desa yang tidak berkembang, bukan karena tidak adanya dana desa, tapi tidak memaksimalkan dana desa yang diberikan oleh pemerintah dalam hal peningkatan kesejahteraan, khususnya pada infrastruktur dan sumbangan langsung kepada masyarakat prasejahtera dan sejahtera. Nah, dari sini kita berangkat bahwa sebuah desa itu bisa berkembang kalau masyarakatnya paham dan mengerti saya ini berada di desa apa sebenarnya. Jadi itu yang perlu saya jelaskan, bahwa banyak sekarang kepala desa yang tidak mengerti bahwa desa saya masuk desa apa, apakah masuk desa swadaya kah, apakah saya ini masuk desa swakarsa kah, atau masuk desa swasembada gitu. Ini dulu. Kalau kepala desa mengerti dan paham ini, berarti dia bisa mengembangkan desanya. Nah, justru kita melihat bahwa di beberapa pelosok desa yang ambil contoh di daerah Sulawesi Selatan, itu saya lihat masih didominasi oleh desa swakarsa gitu. Kalau desa swasembada itu kan desa yang terisolir, desa yang minim akan infrastruktur, desa yang tingkat pendidikan masyarakatnya rendah. Itu kan sebenarnya di Sulawesi Selatan itu sudah minim, tapi yang masuk kategori desa swakarsa itu di Sulawesi Selatan masih banyak terdapat di pelosok-pelosok desa, khususnya daerah-daerah terpencil. Sementara untuk desa swasembada ini adalah desa yang sudah maju, dengan perkembangan teknologinya juga sudah maju, dengan masyarakatnya yang beraneka ragam, pekerjaannya juga sudah ada. Bahkan desa ini sudah memanfaatkan teknologi di dalam
misalnya pertanian, sudah teknologinya sudah luar biasa, bahkan mereka memasarkan hasil-hasil olahan pertaniannya itu sudah secepat mungkin ke pusat-pusat perkotaan gitu. Jadi mereka ini saya pikir desa swasembada ini yang perlu dikembangkan khususnya di daerah Sulawesi Selatan. Seperti itu Pak Swadi. Iya, terima kasih Pak Jupriyadi. Saya ke Ibu Andi Sahruni Haryanti dulu. Apakah menurut pandangan Bu Andi Sahruni, selain Kementerian Desa yang memang bertugas khusus untuk memantau memperhatikan pemberdayaan desa melalui program pemerintah pusat, apakah itu sudah menjalankan fungsi-fungsinya dengan benar, dan apakah kementerian yang lain yang khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan, apakah UMKM, yang berkaitan dengan pariwisata, yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, itu juga sudah terlihat memperhatikan desa dengan program-programnya, ataukah memang sampai hari ini itu belum terlihat secara maksimal? Mungkin sudah memperhatikan tapi belum maksimal memainkan peran-peran kebijakannya melalui desa. Silakan Bu Andi Sahruni. Terima kasih. Iya. Sebenarnya saya menyambung dari bahasa Pak Jufri tadi. Jadi sebenarnya program-program pemerintah pusat itu, apalagi untuk pemberdayaan, sebenarnya sudah bagus. Dari pusat sudah bagus. Tapi memang breakdown-nya yang tidak dilaksanakan dengan baik. Dari pusat oke, dari pemerintah provinsi oke, tapi sampai ke desanya itu yang memang kadang tidak nyambung karena ada keterbatasan dari sumber daya yang dimiliki oleh perangkat desanya. Jadi dia tidak bisa menangkap bahwa sisi pemberdayaannya yang diinginkan oleh pemerintah pusat itu adalah seperti ini misalnya, tetapi yang dijalankan dalam bentuk lain. Belum lagi di program-program alokasi dana desa itu yang memang tidak terlalu memperhatikan bagaimana peningkatan kualitas SDM dari masyarakat desa yang dimilikinya, terutama untuk perempuan. Karena juga di desa-desa ini kan banyak perempuan-perempuan yang memang secara taraf pendidikannya masih di bawah. Tetapi dia juga adalah kepala keluarga yang juga mesti menghidupi keluarganya. Dia juga harus diperhatikan karena perempuan juga saya lihat memang mereka juga harus mandiri secara ekonomi untuk menopang keluarganya, karena kan juga boleh dikata di desa ini taraf kesejahteraannya juga kan ada yang sejahtera tapi masih banyak yang prasejahtera. Jadi sebisa mungkin sih sebenarnya ada pelatihan khusus yang diberikan ke pemerintah desanya, terutama mengaktifkan BUMDes. BUMDes selama ini itu kadang kita tidak tahu itu BUMDes sebenarnya ada apa tidak di desa. Nanti dia ada kalau ada pelatihan di kota, baru ada namanya itu. Tetapi untuk dalam peningkatan kesejahteraan desa memang tidak kelihatan. Apa produk yang dimiliki oleh pemerintah desa itu tidak ada kelihatan. Yang kemarin yang di programnya One Product One Village itu kan sama sekali masih belum jalan sampai sekarang. Itu Pak, yang di Sulsel juga seperti itu. Sementara begitu ya, Bu Andi ya. Baik, Sobat Ipiso, menarik pembuka dari Pak Jupri tadi dan Bu Andi Sahruni Haryanti. Saya ke Pak Jupri lagi. Pak Jupri, sinergi pusat dan daerah dalam menata pembangunan berbasis desa, apakah sudah terlihat sinkron? Karena kan kita semua tahu bahwa di era demokrasi saat ini, mulai dari pemilihan presiden, gubernur maupun bupati, itu semua memiliki visi misi, memiliki program tersendiri. Apakah terlihat program-program yang mereka tawarkan itu sinkron antara kebutuhan pusat, provinsi maupun daerah, yang tentunya mengarah pada pembangunan berbasis desa, pada dua aspek pembangunan, baik secara fisik maupun pembangunan secara sumber daya manusia. Pada Pak Jepri. Oke, makasih Pak Swadi. Sebelum saya masuk ke pertanyaannya, saya pengen dulu memberikan informasi terkait desa itu, bahwa 82% wilayah Indonesia itu adalah daerah perdesaan. Seperti itu. Sementara 50% itu
penduduk Indonesia berada di desa. Iya. Jadi kalau kita bicara mengenai keterpaduan program, ya, saya pikir kita kembali pada undang-undang desa. Ada undang-undang desa. Di dalam undang-undang desa itu sudah diatur semuanya, bahkan ada turunannya peraturan presiden terkait bagaimana nanti mengembangkan dan membuat program-program desa itu secara terpadu gitu, seperti itu. Jadi saya pikir begini, Iya. Di dalam undang-undang desa itu ada yang dikatakan kemandirian desa. Jadi kemandirian desa ini terdapat 3 dimensi. Dimensi pertama itu bagaimana kemampuan sendiri desa itu mengembangkan desanya. Kedua, bagaimana tanggung jawabnya. Dan ketiga, bagaimana keberlanjutannya. Jadi saya pikir program dari pusat masuk ke provinsi, masuk ke kabupaten, itu sebenarnya sudah terjadi keterpaduan. Jadi saya melanjutkan tadi mengatakan bahwa ketika program itu masuk di desa, karena desanya ini tidak didukung dengan sumber daya manusia yang bagus, sehingga untuk memaksimalkan program yang dari pusat itu biasanya terhambat karena persoalan sumber daya manusia. Nah, kedua, tadi kembali pada tipologi desa gitu. Karena dia berada pada tipologi desa yang kedua, desa swakarsa, bahwa tingkat pendidikan masyarakat di situ masih minim ya. Bukan berarti tidak ada pendidikannya, tapi sudah berpendidikan. Tetapi itu saya katakan bahwa rata-rata masyarakat yang berpendidikan itu adalah urban ke kota. Jadi mereka urbanisasi ke kota, sehingga masyarakat yang pendidikannya bagus tinggal di kota. Kenapa mereka tinggal di kota? Karena di desa tidak ada mata pencariannya. Mereka tidak mau jadi petani. Padahal kalau mau dipikir, teknologi sekarang kalau diterapkan di desa itu saya pikir tidak ada salahnya sekarang. Jaringan telekomunikasi, jaringan internet sudah masuk desa. Jadi tidak ada lagi kata tidak buat kaum pemuda dan buat kaum milenial untuk bisa berkiprah di desa dan membangun kampung halamannya sendiri seperti itu. Saya pikir program pemerintah pusat bagus, program provinsi bagus, program kabupaten bagus, tapi untuk yang mengeksekusi di desa itu tadi terhambat dengan sumber daya manusianya. Begitu Pak. Menarik, Sobat Ipiso, pemaparan dari Pak Jupri. Saya ke Bu Andi Sahruni lagi. Problem yang disampaikan tadi Pak Jupri itu adalah tanggung jawab sebuah elemen sebenarnya, bukan hanya sekedar pemerintah tetapi juga masyarakat. Nah, menurut Ibu Andi Sahruni, apakah edukasi dari para kelompok menengah atau kelompok-kelompok terpelajar, kelompok-kelompok sarjana, dan lebih khusus lagi kepada kelompok-kelompok organisasi, itu sudah terlihat peran-perannya dia dalam apalagi memberikan edukasi ke masyarakat desa, terutama kelompok-kelompok organisasi. Nah, tentu pemerintah sangat berharap peran-peran mereka. Nah, sejauh ini yang Bu Andi Sahruni lihat, apakah itu sudah terlihat atau mereka juga selama ini masih apatis terhadap proses pembangunan berbasis desa? Silakan Bu Andi Sahruni. Kalau saya melihat sih teman-teman, terutama dengan teman-teman yang berkecimpung di organisasi-organisasi yang berbasis petani, misalnya HKTI, pada Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia, semuanya tidak apatis melihat kondisi yang ada di desa. Bahkan beberapa teman-teman juga dari organisasi mereka turun langsung ke desa untuk memberikan pelatihan dan memfasilitasi masyarakat desa di sana apa permasalahan yang dia temui, misalnya pada saat on farm ataupun di off farmnya. Jadi sebenarnya memberikan pelatihan itu sudah banyak dilakukan. Pemerintah juga melakukan, organisasi-organisasi juga melakukan. Jadi cuma kan memang keterbatasan itu tetap ada di tataran eksekusinya. Misalnya pada saat kita memberikan pelatihan budidaya harus ada ikut yang lain-lainnya juga. Ada tekniknya, ada bibitnya, ada bagaimana dia petani-petani bisa
mengetahui oh ya unsur haranya seperti ini, Iya. kondisi cuaca di sana yang mendukung pada saat menanam seperti ini, Betul. itu yang mesti diikutkan juga. Jadi termasuk di pembenihannya. Kalau saya kemarin ini kan yang kita kritisi mengenai pertanian 4.0 ini lebih ke on farm, tidak ke bagaimana karena kan juga di on farm itu masih banyak permasalahan dan memang harus dikuasai dengan baik oleh petani-petani dan masyarakat desa, apalagi ibu-ibu KWT. Tetapi juga ada permasalahan di masalah pemasaran produknya misalnya. Jadi semuanya tetap harus saling Bersinergi, berkaitan, iya. saling bersinergi. Iya. Jadi misalnya tadi yang dibahasakan oleh Pak Jufri tadi mengenai anak-anak muda yang punya pendidikan tinggi Iya. malas untuk ke desa Iya. karena di sana tidak ada lapangan pekerjaan. Kalau saya berpikir justru malah di desa itu adalah lapangan Iya. pekerjaan yang jauh lebih bagus dibanding di kota, karena di desa itu kita masih punya lahan yang cukup luas. Membuat lahan-lahan pertanian sekarang itu kan sudah ada teknologinya. Iya, betul. Membuka lahan itu sudah ada teknologinya. Kita tidak harus berkotor-kotor lagi untuk turun membajak sawah, karena kan sudah ada teknologi mekanisasi untuk mempermudah ya. untuk mempermudah. Untuk mempermudah. Yang jadi permasalahan memang pada saat di pemasarannya. Tapi kan di pemasaran juga kan sudah ada digital marketing, digitalisasi marketing. Iya, jadi iya. semuanya sudah bisa dari desa langsung ke konsumen. Jadi sebenarnya kalau saya melihat lapangan pekerjaan itu banyak di desa. Jadi kalau bisa program-program pemerintah itu memang betul-betul menyiapkan pemuda-pemuda untuk kembali ke desanya masing-masing. Ataupun kalau bukan, karena kan juga ada anak-anak muda yang tidak punya kampung ya desa, tapi mereka mau punya kampung. Kembalilah ke desa-desa di mana dia mau berkembang. Sobat Episo, menarik apa yang dipaparkan oleh dua pembicara. Baik, saya ke Pak Jupri lagi. Pak Jupri, peran kampus dan media dalam menjembatani edukasi, baik itu ke kelompok-kelompok, apalagi organisasi, kelompok-kelompok terpelajar untuk mau berperan aktif di desa, itu sudah terlihat kan, terutama peran-peran kampus. Karena menurut saya pembangunan itu akan susah sangat berjalan kalau tidak ada sinergi antara semua elemen. Pak Jupri, menurut kacamata Pak Jupri seperti apa? Jadi kalau dibilang bagaimana peran kampus di dalam mengembangkan desa, saya sudah pengalaman lewat program Ristek Dikti ya, lewat program pengembangan desa mitra. Jadi saya 2 kali dapat multi years ya. Jadi sekarang ini masuk tahun kelima. Tahun kelima ya. Jadi program pengembangan desa mitra ini, jadi kita cari satu desa yang punya potensi di situ yang kita kembangkan. Jadi kita kembangkan dalam hal bagaimana membentuk mitra-mitra desa yang di sana untuk menjadikan mitra desa ini sebagai home industri gitu, rumah tangga. Jadi salah satu contoh yang saya ambil yang sekarang lagi berjalan ini tepatnya di Takalar di Kecamatan Santribune, desa Laguruda itu. Jadi saya sekarang punya mitra desa itu sekitar 11 mitra desa. Jadi mereka ini saya sudah memberikan keterampilan, bahkan saya sudah mensupport gerobak warung juga saya support, peralatan juga saya support, begitu juga skill keterampilan dalam mengolah rumput laut itu menjadi sebuah makanan, apakah itu es krim, apakah itu kerupuk atau lain-lain. Bahkan saya sudah memberikan keterampilan bagaimana rumput laut itu, bahan rumput laut ini dijadikan sebagai sabun gitu. Ya, jadi sabun diolah gitu, baru dibuat kemasannya, baru bahkan dilaporkan untuk dibuatkan depkesnya, bahkan dilegalkan mereknya gitu, seperti itu. Nah, program pengembangan desa mitra ini yang bekerja sama dengan Kemenristek, kampus dan desa itu dengan tujuan bahwa bagaimana bisa meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran di desa. Di desa. Jadi sasarannya kita lebih dominan pada kaum perempuan
Karena kenapa kaum perempuan? Karena yang banyak sekarang bermukim di desa itu itu didominasi oleh kaum perempuan. Iya, terutama ibu rumah tangga ya. Ya, sementara kaum laki-lakinya itu kan lebih banyak urban ke kota gitu. Nah, jadi dengan adanya program Desa Mitra ini berharap bahwa masyarakat itu bisa dirangsang untuk bisa berusaha. Jadi setiap tahunnya itu kita akan menambah lagi mitra. Jadi tahun pertama 3 mitra, tahun kedua 10 mitra, tahun ketiga nanti bisa sampai 15-20 mitra desa gitu. Nah, ini tidak sampai di situ. Selesai itu kita tetap membina mereka gitu. Jadi kita membuat keterampilan namanya keterampilan mitra tuntas. Jadi diberikan keterampilan, diberikan alatnya, bahkan diberikan modal usaha untuk mengembangkan usaha yang kita sudah beri keterampilan kepada masyarakat. Jadi peran kampus itu sudah ada, tapi belum maksimal. Belum maksimal ya? karena kenapa? Saya katakan belum maksimal karena dana yang diberikan oleh Kemendestek itu sebesar 100 juta. Itu saya pikir dengan program itu, dengan pembelian alat-alat, dengan berbagai macam kegiatan, ya belum cukuplah maksimal untuk membentuk mitra-mitra desa yang tangguh. Kalau media sendiri, Pak Jupri, dalam menjembatani edukasi-edukasi antara pemerintah dan masyarakat di desa, karena kan ada dua ini. Pertama, mungkin saja masyarakat desa memiliki banyak program tapi tidak tahu seperti apa menyampaikan ke pemerintah, dan pemerintah mungkin saja ada programnya yang mereka sudah persiapkan tetapi itu belum berjalan maksimal dan masyarakat desa belum tahu. Nah, seperti ini bagaimana menurut kalau media maksudnya yang menjembatani desa ini terkait dengan pembangunan desa, bahkan informasi terkait program-program pemerintah, saya pikir itu sudah ada sebenarnya. Jadi mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan di tingkat desa itu memang sudah ada perangkatnya yang terkait bagaimana menjemput apa program-program kerja lewat media massa, kan media yang ada gitu kan. Apalagi sekarang internet kan sudah masuk ke pelosok-pelosok desa. Jadi mereka itu tidak lagi merasa tertinggal gitu, seperti 10 tahun yang ke belakang, 20 tahun ke belakang, bahwa desa itu sangat tertinggal dengan informasi. Sekarang ini mereka di desa sama dengan di kota. Jadi apa yang didapat orang kota bisa juga didapat dengan di desa. Jadi tinggal bagaimana sumber daya manusia yang ada di desa itu supaya bisa diberdayakan seperti itu, Pak. Sobat Episode, menarik sekali apa yang dipaparkan oleh Pak Jupri. Saya ke Bu Andi Zahruni lagi. Pariwisata desa atau UMKM berbasis desa, terutama untuk menjembatani kelompok-kelompok ibu-ibu dan pemuda-pemudi yang mungkin putus sekolah, Bu Andi Zahruni. Apakah itu sudah terlihat sampai berbasis desa atau sampai hari ini belum sampai merambah desa, atau memang belum maksimal, Pak Andi Zahruni? Seperti apa kita lihat? Kalau saya sih melihat belum maksimal. Belum maksimal ya? Ada tapi belum maksimal. Nah, karena seperti ini, apalagi terutama di program pariwisata, misalnya untuk di Sulawesi Selatan, di Bulukumba itu kurang apa pariwisata yang ada di sana. Cuma kan memang tidak dikelola dengan baik, sehingga orang berpariwisata kembali lagi ke Toraja lagi, misalnya tidak gembira. Padahal di sana pariwisata itu sangat banyak sekali yang bisa. Cuma kan begini, di desa lokasi pariwisata ini kan semuanya ada di desa, tidak ada di kota. Jadi misalnya di desa ini ada tempat pariwisata ini. Cuma kan memang pengelolaannya tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah. Yang pertama itu pemerintah desa yang mesti melihat ini sebagai potensi yang bisa dikembangkan untuk desanya. Yang kedua itu pemerintah kabupatennya yang melihat bahwa ini adalah potensi yang bisa saya jual untuk ke luar, dan orang-orang akan datang ke daerah kita untuk melihat bahwa potensi desa itu ada. Tapi kan begini, yang permasalahan selalu muncul dalam pariwisata di desa itu adalah yang pertama biasanya ada istiadat yang ada di desa, di daerah itu. Apakah itu tidak apakah tidak menyalahi, tidak melanggar istiadat yang ada di desa. Yang kedua, kesiapan dari masyarakat desanya. Mereka siap tidak didatangi oleh orang dari luar. Karena kan biasanya tingkat penerimaan orang-orang yang ada di desa terhadap orang luar itu sangat
boleh dikata mereka biasanya membatasi dirinya untuk menerima orang dari luar, karena kan mungkin dia bilang, mungkin mereka berpikir orang dari luar mau bawa apa ke desa ini, apakah dia akan merusak atau malah atau memperbaiki. Itu biasanya sih yang memang kendala, tetapi potensi itu selalu ada. Dan kalau saya sih memang selalu harus melibatkan masyarakat dalam hal apapun, kebijakan apapun itu, misalnya untuk di desa potensi-potensi wisata yang akan dikembangkan di desa, semuanya harus melibatkan masyarakat setempat. Jangan mengambil keputusan tanpa melibatkan masyarakat setempat, karena bisa jadi akan ada masalah. Misalnya jalannya jalan untuk lokasi wisata itu adalah jalur leluhurnya yang tidak boleh dilewati, kan itu masalah juga. Jadi orang tidak akan ke sana, padahal di situ potensi wisatanya sangat besar. Nah, kalau pariwisata sudah terbuka, biasanya akan ikut yang lain. Ikut yang lain. Misalnya UMKM yang ada di desa itu bisa jauh lebih digerakkan, berkembang dengan baik, karena orang-orang yang datang berkunjung pasti mereka mau merasakan, memerlukan banyak hal. Mereka mau merasakan, oh iya, makanan yang ada di situ apa, jadi kerajinan tangan yang khas di situ apa, potensi pangan yang ada di situ apa. Jadi memang semuanya, pokoknya membangun masyarakat desa itu tidak hanya tidak hanya masyarakat desa itu sendiri yang membangun dirinya, tapi memang harus bersinergi dengan banyak pihak dalam hal ini, terutama juga misalnya ada investor. Iya, itu juga dibutuhkan. Itu sangat dibutuhkan. Investasi di desa itu. Saya pikir itu. Sebentar kita lanjutkan Bu Andi Sahruni. Masih ada pertanyaan lanjutan dari pemaparan Bu Andi, Sobat Ipiso. Saya ke Pak Jupri lagi. Apakah otonomi daerah itu sudah betul-betul membantu pembangunan di setiap daerah, khususnya sudah sampai ke berbasis desa? Karena dari persoalan-persoalan yang dipaparkan tadi oleh Pak Jupri dan Bu Andi Sahruni, itu kan terletak pada 3 hal. Pertama memang edukasi ke masyarakat yang masih belum maksimal, kemudian sumber daya kepemimpinan di berbasis desa yang belum memainkan perannya dengan maksimal, dan yang ketiga mungkin anggaran yang belum maksimal, karena dalam menopang pembangunan dan menopang pemberdayaan itu dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Berarti 3 hal ini menurut saya memang harus menjadi perhatian. Nah, otonomi daerah sendiri itu sejauh mana bisa menopang kendala-kendala seperti tadi, Pak Jupri? Kita bicara mengenai otonomi daerah, berarti kembali lagi pada pendapatan asli daerah. Iya. Ketika kabupaten itu pendapatan asli daerahnya rendah, maka otomatis saya pikir tidak bisa maksimal menggerakkan otonominya. Karena kenapa? Karena otonomi daerah itu adalah kekuasaan kabupaten itu untuk mengolah, untuk membuat pelaksanaan program itu pada kabupatennya sendiri gitu. Jadi saya pikir sumber dana atau pendapatan asli daerah ini sangat berperan dalam meningkatkan bagaimana peran otonomi daerah itu bisa diterapkan gitu. Khususnya di desa, saya pikir di desa sekarang, kalau misalnya otonomi desa kan sekarang ada otonomi desa, bagaimana desa itu bisa mandiri kan seperti itu. Bagaimana bisa menciptakan desa-desa mandiri dengan adanya dana desa ini. Tetapi itu tadi saya katakan, dana desa yang masuk ke desa tidak dimaksimalkan. Kenapa saya katakan tidak dimaksimalkan? Dengan nilainya yang di atas 1 miliar itu, saya pikir dalam jangka waktu 5 tahun desa itu bisa disulap menjadi sebuah desa mandiri. Ini yang jadi problem. Nah, tadi saya katakan bahwa pertama kepala desanya gitu, kedua aparat desa, dan ketiga itu masyarakatnya gitu. Nah, kalau ketiga komponen ini disinergikan, maka saya yakin bahwa desa itu secepatnya bisa menjadi desa swasembada atau desa mandiri. Jadi banyak desa-desa tertinggal karena tidak mampu memaksimalkan dana desa yang ada sekarang ini. Jadi begini, ada yang perlu kita tahu. Ada namanya desa membangun, itu berbeda dengan membangun desa. Itu barangkali yang mana itu desa membangun, yang mana
Iya. membangun desa. Apa perbedaan signifikannya? Ya, kalau misalnya desa membangun berarti kan dari pusat. Dari pusat, iya. Kalau membangun desa berarti dari swadaya Dari masyarakat. masyarakat. Seperti itu. Jadi sekarang sudah ada desa membangun itu dengan support dana desa. Tinggal bagaimana membangun desa gitu. Jadi kalau ini sudah bisa berkolaborasi, saya pikir desa itu bisa menjadi desa mandiri dan bukan lagi menjadi desa yang terkucilkan. Iya. Sobat Episode, makin menarik paparan dari dua narasumber kita. Saya ke Bu Andi Sahruni lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir dan bisa disambung oleh Pak Jupri ketika ada yang bisa disambung. Visi misi Cakades, karena kan semua dimulai dari pemilihan desa untuk mencari pemimpin desa, karena jenderal untuk pembangunan itu kan ada di kepala desa. Artinya masyarakat harus betul-betul memilih calon kepala desa itu yang betul-betul bisa membawa kesejahteraannya. Nah, pertanyaannya, apakah dalam pemilihan Cakades ini haruskah semua calon kepala desa ini ikut visi misi dari pusat dan daerah, dalam hal ini visi misi dari gubernur, bupati, agar ada sinergi pembangunan, ataukah mereka memang harus berbasis dari kajiannya masing-masing di desanya? Nah, seperti itu. Idealnya seperti apa menurut Bu Andi Sahruni? Kalau saya sih ada beberapa memang yang mesti diambil dari visi misi dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten. Tetapi juga harus ada visi misi membangunnya untuk di level wilayahnya. Yeah. Kalau saya melihat memang selama ini yang ada visi misi yang ada itu mereka masih mengacu ke visi misi yang ada di pemerintah pusat ataupun yang ada di undang-undang otonomi desa. Padahal sebenarnya ada beberapa yang dia bisa kembangkan sendiri untuk pengembangan wilayahnya. Karena kan begini, terutama di penggunaan dana desa yang biasanya kan pada saat penyampaian visi misi yang biasanya kan mereka ditanyakan itu dana desa dia akan digunakan sebagai apa? Biasanya mereka lebih banyak menjawab pembangunan di infrastruktur saja, tidak di pembangunan sumber daya manusia. Karena kan sebenarnya kalau saya sih menangkap begini, Pak. Kenapa otonomi desa itu ada dan dana desa yang bergulir itu sedemikian besarnya dikelola oleh desa sendiri, karena untuk memotong ketimpangan kesejahteraan antara orang yang di kota sama yang ada di desa. Jadi pemerintah ini niatnya bahwa masyarakat di desa bisa sejahtera dengan adanya dana desa itu, tetapi pada akhirnya karena sumber daya yang menggerakkan di desa ini yang masih terbatas, sehingga apa yang diinginkan pemerintah belum bisa dipenuhi oleh desa itu. Artinya memang visi misi Cakades ini itu belum betul-betul sejalan dengan kondisi dan keinginan desa itu sendiri selama ini yang terpantau. Iya, selama ini memang masih belum, walaupun ada beberapa desa yang sudah berkembang karena memang kepala desanya memang visioner dan sangat memperhatikan bagaimana perkembangan desanya, tetapi tidak banyak. Betul. Masih banyak kepala desa yang masih lebih mementingkan di pembangunan infrastruktur, bukan pembangunan manusianya. Padahal sebenarnya kalau kita mau membangun, dibangun manusianya dulu, baru infrastruktur lainnya akan mengikut. Sobat Episode, apa pemaparan dari Bu Andi ini sangat sesuai dengan tema kita yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Ini yang terakhir betul untuk Pak Jupri. Desa sudah mandirikah desa saat ini, Pak Jupri, atau hanya jadi boneka bupati dalam hal ini kepala desa dan jajarannya? Apakah dia sudah mandiri memainkan peran-perannya untuk membangun desanya, atau hanya alat politik, alat kepentingan dari bupati? Kacamata Pak Jupri. Jadi gini, sebelum saya masuk ke pertanyaannya Pak Swadi tadi, saya ada sedikit berkomentar terkait visi misi. Iya, boleh. Iya, sebenarnya visi misi calon kepala desa yang pernah saya baca dan pernah saya lihat itu semuanya bagus.
Jadi bagus tersurat, tapi realisasinya kadang-kadang nol gitu. Iya, seperti itu. Itu masalahnya Pak Jupri ya. Sekarang begini, saya cuma berharap untuk pemilihan kepala desa di kabupaten manapun yang sempat mendengarkan yang kita punya Diskusi. perbincangan, Iya. diskusi dengan Diviso, diusahakan bagaimana lokal wisdom itu menjadi dominasi pada visi misinya. Jadi kita bisa buat porsi 10% dari pusat, ya, 20% dari provinsi dan kabupaten, serta sisanya itu ya lokal wisdomnya. Local wisdom. Kenapa saya di sini menekankan lokal wisdom atau kearifan lokalnya? Iya. Saya pikir untuk membangun sebuah desa dengan melihat kearifan lokal itu lebih bisa bermakna buat desa gitu. Kenapa saya katakan bermakna? Bahwa banyak sekarang desa-desa yang punya kearifan lokal itu tidak dikelola secara maksimal. Padahal ini adalah salah satu sumber daya alam atau sumber daya yang bisa mendatangkan banyak hal terkait, misalnya pertama gitu. Ini bisa menjadi destinasi wisata, bisa meningkatkan pendapatan asli daerah, dan lain-lain sebagainya. Kedua, bahwa sekarang ini kekurangan desa-desa yang mengangkat kearifan lokalnya di Sulawesi Selatan ini, saya pikir ada beberapa kabupaten saja, seperti misalnya Toraja Utara gitu, Bulukumba, dan saya yang itu yang saya lihat. Tapi sebagian desa-desa yang lainnya itu masih tidak melihat bahwa potensi kearifan lokal ya itu sangat besar sebenarnya pengaruhnya di dalam mengembangkan sebuah desa. Iya. Nah, sekarang pertanyaan Ya. yang kedua terkait dengan, Sudah mandiri kah? ini pertanyaan yang Bisa. sangat menggelitik saya gitu. Kalau pertanyaan sudah mandiri ke desa sekarang, jawabannya saya masih abu-abu. Iya. Jadi saya jawab abu-abu karena tidak boleh saya menjustis bahwa tidak mandiri. Pasti ada di Indonesia ini yang sudah mandiri. Iya. Apakah di Bali kah atau di mana gitu. Tapi Secara rata-rata. Jadi kalau saya rata-ratakan bahwa rata-rata desa sekarang belum bisa dikatakan desa mandiri. Apalagi Mandiri yang saya maksud kebijakan ya. iya, maksudnya bukan persoalan maksudnya membangun, bahkan kebijakannya juga saya pikir masih abu-abu. Masih abu-abu karena penerapan kebijakan yang ada di desa, kadang kepala desa juga tidak paham gitu. Jadi begini, saya berharap pemilih kepala desa ini belajarlah menjadi pemilih yang cerdas ya. Jadi belajarnya menjadi pemilih yang smart gitu. Sehingga nanti kepala desa yang akan menjadi nahkoda di desa itu betul-betul bisa menjadi harapan dan tumpuan warga desa untuk meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat desa seperti itu. Jadi satu harapan saya, jika memilih kepala desa, jangan melihat dari sisi keluarganya, tapi lihat dari apa potensi seseorang, apakah dia mampu mengembangkan desanya, atau cuma boneka saja, atau karena banyak uangnya. Ya, dia hanya titipan bupati. Atau titipan bupati karena Itu ada saya nanti, karena ada nanti pilkada, mereka disupport dana. Saya berharap pemilih cerdas jangan memilih yang seperti itu. Tapi memilih kepala desa yang betul-betul bisa membangun desa dan punya visi misi yang betul visioner, dan mampu membawa aspirasi masyarakat desa seperti itu. Iya. Yang itu yang saya harap, Pak Suwadi. Iya. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan Bu Andi? Kalau saya sih tadi yang saya dari Kak Jupri tadi, kepala desa ini masih punya ketakutan untuk membangun kebijakannya sendiri. Artinya belum mandiri Bu Andi. Makanya saya katakan tadi abu-abu. Ketakutannya itu karena itu tadi ada intervensi. Intervensi itu Ini yang publik perlu paham. Jadi ada intervensi karena ada sumbangannya waktu jadi kepala desa kan itu. Dia tidak mau melawan kebijakan yang ada di atasnya. Karena takut ditagih. Takut ditagih, terus karena kan juga biasanya terutama takut ketika ada anggaran yang disalahgunakan itu dijadikan alat untuk menekan dijadikan politik hukum. Bu Andi ya. Nah, inilah sebenarnya problem juga ya.
saya pikir maju dan tidak majunya desa sangat tergantung pada kemandirian dari kepala desa. Selama misalnya kepala desa itu tidak mandiri, saya sangat yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di desa itu penuh dengan intervensi dan penuh dengan kepentingan politik, Sobat IPISO. Untuk itu, ya diskusi pada kesempatan ini bergerak dengan harapan kita ada edukasi-edukasi ke pemilih-pemilih di setiap desa agar betul-betul dia dalam memperhatikan desanya itu harus dimulai dari memilih calon pemimpin desa yang betul-betul mandiri, dalam arti kata bukan titipan, bukan boneka, dan bukan hanya ingin memperkaya diri sendiri, tapi memang tujuannya ingin memajukan desanya, sehingga apa yang menjadi keinginan pemerintah pusat itu bisa sejalan dengan kondisi masyarakat di desa. Baik, sekian diskusi kita pada kesempatan kali ini, Sobat IPISO. Jangan pernah bosan untuk mengikuti channel IPISO dalam setiap diskusi-diskusi berikutnya. Akhir kata dari saya, Suadi Bidus Amir, mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.